Swastiastu. Swastiastu. Ya, selamat datang di Asuransi Astra. Baik pemirsa, Bali TV kembali lagi bersama saya Dewi Neri dalam program Bisnis Bali News. Saat ini saya tengah berada di Asuransi Astra Denpasar bersama dengan Mas Hilmi Farizan Hakim. Ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Gimana kabarnya Mas? Baik, Baik sehat. Baik. Jadi di tengah pandemi COVID-19 ini emang kesehatan yang paling utama. Betul. Iya. Jadi, kesehatan yang paling utama. ini adalah Astra Asuransi, gitu Asuransi ya. Astra. Asuransi Astra. Betul. Jadi yang bergerak di bidang otomotif. Ya, asuransi umum. Kita portofolio bisnisnya banyak di bidang otomotif. Ya, di otomotif. Nah itu mobil saja atau ada roda dua juga? Ada roda 2 juga. Untuk motor vehicle kita ada roda 4 dan roda 2. Iya. Seperti itu. Mungkin kita bisa buka masker ya, kita kan sudah iya, jarak ya. boleh. Baik, jadi selain roda 4 juga ada roda 2, tapi ada ketentuan mungkin? Ketentuannya kita sih paling banyak portofolionya memang dari grup kita ya, dari grup Astra. Dari grup Astra, entah itu dari Toyota, dari Daihatsu, dari leasingnya pun kita juga leasing Astra. Ada ACC, ada Toyota Astra Finance, tapi kita nggak menutup untuk source penjualan yang lain. Kita juga beberapa yang non Astra, kita juga open juga. Baik. Seperti itu. Betul. Jadi asuransi untuk pemilik kendaraan itu sangat penting. Nah, di tengah pandemi seperti ini gimana kondisi asuransi? Iya. Kalau yang kita tahu memang kondisi sekarang ekonomi nasional kan kuartal 2 kemarin minus 5,3%. Iya, betul. Dan Bali memang jadi yang paling dalam ya, nomor 1, 11% minusnya setelah setelah itu DKI Jakarta 8,4 ya. Jadi Bali ini paling terdampak sebenarnya secara ekonomi karena pariwisatanya juga. Nah, kalau di sektor asuransi umum itu sebenarnya di kita pun ada dampaknya, tapi bukan berarti bisnis kita nggak berkembang. Kita tetap tonjolkan memang justru malah di masa pandemi ini asuransi itu prioritas. Betul. Prioritas karena memang kita tidak tahu resiko itu bisa terjadi kapan aja. Resiko tapi di jalan gitu kan. Betul, di jalan, apalagi pengguna kendaraan saat ini sangat luar biasa banyak. Luar biasa, resikonya kita tidak tahu seperti apa. Nah, kita tahu kondisi pandemi, ekonomi kita lemah juga kan. Nah, prioritasnya adalah kalau bisa asuransi karena dengan menyisihkan sedikit premi sebenarnya resiko yang besar itu sudah tercover gitu. Kalau apabila terjadi kejadian apa kecelakaan seperti contohnya ada kerusakan mobil, ada pergantian biaya yang besar, itu sudah tercover. Jadi kita sesuai visi kita memberikan peace of mind kepada pelanggan, memberikan rasa aman dan nyaman pada pelanggan kita. Memberikan rasa aman dan nyaman, betul sekali dari Astra Asuransi. Nah, kemudian di tengah pandemi seperti ini, memberikan kemudahan tidak untuk masyarakat berasuransi, karena kan perekonomian kita sudah terlihat itu kan terpuruk gitu. Betul. Untuk sampai saat ini kita masih survive ya, layanan-layanan kita masih sama seperti sebelum pandemi. Kita tidak ada yang berubah. Bahkan kita lebih berinovasi sekarang. Secara digital, customer bisa beli asuransi secara digital, customer bisa klaim secara digital juga dengan aplikasi kita. Kita ada layanan-layanan kita. Yang pertama aplikasi Garda Mobile Auto Care, itu dari klaim sampai mobilnya sedang dikerjakan di bengkel, itu bisa terupdate di aplikasi itu. Itu. Nah, kemudian kita ada namanya Garda Akses, 24 jam. Siap membantu customer kalau ada kejadian silakan lapor ke situ. Kita juga ada Garda Siaga, itu emergency assistant kita gratis 24 jam. 24 jam itu bisa membantu bukan hanya pada saat kejadian, mau bannya bocor, terus mau akinya minta di jumper, itu kita bisa bantu seperti itu. Artinya sudah memberikan kemudahan-kemudahan melalui digital ya. Betul. Kemudian efektivitasnya sejauh ini gimana, Mas? Untuk sejauh ini sebenarnya kita kalau untuk digital sendiri aplikasi kita udah kembangkan sudah sejak lama ya. Dari tahun 2014. Tapi penggunaan secara intensnya baru setelah pandemi. Penggunaan intens pada saat ini lebih terasa karena memang masyarakat banyak yang WFA kan, terus mungkin intensitas untuk ketemu langsung dengan kita agak takut gitu. Makanya dengan adanya digital ini semakin bisa membantu kita di prosesnya.
Jadi sangat membantu adanya aplikasi digital ini. Baik. Ya. Baik pemirsa, saya sudah ada di ruangan Mas Hilmi yang akan melanjutkan obrolan kita ya Mas. Boleh. Jadi tadi kita sudah melihat sejauh mana gitu ya pentingnya asuransi di tengah pandemi ini. Nah, bagaimana kesadaran masyarakat saat ini Mas untuk berasuransi? Ya, terima kasih Mbak Dewi. Jadi kalau ngomongin literasi keuangan khususnya di asuransi, di Bali sendiri ini masih tingkat literasinya masih cukup rendah ya. Rendah Mbak Dewi. Jadi kita memang setiap tahun kita selalu ada kegiatan literasi dan di tahun ini pun kita juga selain kalau tahun sebelumnya kita memberikan literasi kepada orang tua murid di PAUD. Nah untuk tahun ini kita memberikan literasi di teman-teman kita yang tuli. Nah ini kita selalu adakan kegiatan untuk literasi ini tujuannya juga untuk meningkatkan kesadaran asuransi dari masyarakat sendiri karena memang kita di asuransi ini kan bisnisnya bukan jualan produk yang kelihatan gitu kan. Kita kan bisnisnya adalah bisnis kepercayaan, kepercayaan, trust dan layanan gitu. Jadi kita benar-benar mau customer itu bisa lebih sadar lagi dengan adanya kegiatan kita itu customer bisa lebih sadar lagi. Betul. Nah tadi kan dikatakan bahwa 1 tahun sekali. Setiap tahun, artinya setiap tahun ada. Nah kemudian di tengah pandemi ini apakah ada usaha untuk mungkin diadakannya lebih sering gitu karena kan mengingat pentingnya asuransi ini. Ya, sebenarnya bukan setiap tahun sekali juga sih. Setiap tahun ada. Setiap tahun ada kita lakukan. Tapi justru kita semangatnya dengan berjalannya proses di cabang seperti marketing kami. Yang ada di lapangan segala macam itu paralel juga edukasi ke customer kita. Siap. Jadi bukan hanya by event aja. By event kita selalu ada tiap tahun. Personalnya juga tapi personalnya kita juga melakukan karena ini juga salah satu target kita untuk meningkatkan literasi keuangan, kesadaran asuransi. Tuh, khususnya yang tadi saya bilang di masa pandemi ini kan orang seharusnya lebih prioritas, lebih aware sama asuransi dan asuransi menjadi prioritas. Takutnya memang resiko yang nggak terduga, biaya yang lebih banyak bisa keluar, itu yang lebih bahaya sebenarnya. Nah tadi berbicara soal pelayanan, gimana sih asuransi Astra ini melayani customer-nya gitu ya? Iya, Mbak Dewi. Jadi kalau pelayanan di kita di asuransi Astra memang paling terdepan ya terkait service, karena salah satu value kita itu kita memberikan service excellence, service pursuit of excellence. Kita selalu berikan yang terbaik ke pelanggan. Itu nah dalam bentuk apa? Bentuknya kita banyak sekali layanan yang memudahkan customer. Yang pertama kita ada garda akses call center 24 jam. Terus kita ada garda center. Itu kalau di Denpasar ini di cabang kita ini, kalau di daerah-daerah lain itu ada mall. Customer pada saat belanja hari libur pun bisa tetap klaim mobilnya, itu di mall. Artinya tidak kenal hari libur, tanggal merah gitu ya. Jadi kapanpun bisa. Kita semakin mendekatkan diri ke customer sih. Nah, selain itu cara kita buat mendekatkan diri ke customer, kita juga bikin aplikasi yang namanya Garda Mobile Auto Care. Garda Mobile Auto Care itu customer bisa lapor klaim di aplikasi itu, kemudian customer bisa cek kondisi kendaraan pada saat diperbaiki. Kemudian customer juga bisa pesan emergency di situ. Kita ada yang namanya yang keempat, ini layanan garda siaga. Yang keempat kita ada layanan garda siaga. Itu emergency assistant kita. Itu direct, gratis untuk customer 24 jam. Kemudian bukan hanya kalau ada kejadian aja, tapi kalau customer bannya bocor, bisa locksmith, itu termasuk layanan kita juga. Kemudian akinya perlu dijumper, itu bisa, itu gratis. Artinya tidak semata-mata perbaikan pada saat ada kerusakan, namun yang di saat urgent yang mendadak gitu kan ya, seperti mungkin yang hal yang sangat sepele ya, seperti ban bocor itu, tapi juga tercover ya. Tercover juga, itu salah satu layanan. Kemudian ada nggak Mas jenis pertanggungan gitu di asuransi Astra ini? Ya, kalau jenis pertanggungan khususnya di asuransi mobil, kita itu ada komprehensif sama total loss only. Berarti ada dua jenis. Ada dua jenis pertanggungan. Nah, yang pertama komprehensif itu kita
mengcover dari kerusakan kecil sampai kerusakan besar. Dari kerusakan baret-baret, partial accident, partial loss, itu kita bisa cover sampai kerusakan besar, sampai kehilangan, itu bisa di cover. Itu namanya comprehensive. Nah, kemudian yang kedua ada total loss only atau TLO. Nah, TLO ini terdiri dari total loss accident sama total loss stolen. Total loss accident itu maksudnya kalau kerusakannya lebih dari 75%. Lebih dari 75% atau yang kita bisa bilang rusak parah lah ya. Sama total loss stolen. Total loss stolen itu kalau mobilnya dicuri. Mobilnya dicuri itu bisa di cover juga. Gitu. Berarti Dojis sudah memberikan kemudahan ya ketika berasuransi di asuransi Astra. Nah, Mas Hilmi, bisa nggak mungkin disampaikan kepada pemirsa, kepada masyarakat ya, terutama di Bali, pentingnya asuransi itu apa ketika pemilik kendaraan? Jadi khususnya buat masyarakat di Bali nih ya, terkait asuransi sendiri, terutama di masa pandemi ini, saya rasa harus menjadi prioritas kita. Karena kita tahu bahwa di masa pandemi ini kondisi ekonomi kita melemah ya. Dan justru hal ini kita harus lebih aware terkait asuransi. Karena apabila terjadi resiko yang bisa kemungkinan mengeluarkan biaya yang lebih besar, itu kita sudah ada yang mengcover seperti itu. Dengan kita membayar premi dengan biaya yang kecil, itu kita sudah bisa mengcover resiko yang biaya yang besar, seperti itu sih. Baik. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Jaga kesehatan itu yang terpenting sekarang ya. Di tengah pandemi seperti ini kita harus terutama ya kesehatan diri sendiri dulu, baru kita bisa menjaga orang lain. Betul. Baik Mas Hilmi, terima kasih banyak informasinya. Sehat-sehat selalu Mas. Nanti mungkin bisa diteruskan lagi literasinya terkait asuransi ini. Mudah-mudahan masyarakat kita banyak yang semakin sadar akan asuransi. Baik, Mas Hilmi. Amin. Terima kasih. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Mas Hilmi Farizan Hakim, Branch Manager Asuransi Astra Denpasar. Saya Dewi Neri, sampai jumpa di Bisnis Bali News berikutnya. Terima kasih.